Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi kelas 7 yang pertama atau bab pertama, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua akan mudah. Jadi, pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan tentang materi kita dengan menggunakan PowerPoint ya. Nah, di sini materi yang pertama yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Jadi sebagai umat manusia kita dituntut untuk menuntut ilmu ya. Ini juga merupakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun hadis. Nah, di sini dalam menuntut ilmu ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu tentang surah Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33 yang merupakan ayat atau surah yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian selain daripada kedua ayat itu, ada hadis yang mendukung kita untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita harus ketahui ya tentang hal-hal di dalam menuntut ilmu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di sini kita ketahui di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini Allah memerintahkan kita untuk selalu berlapang-lapang dalam majelis ya. Kemudian kita harus selalu beriman dan menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana janji Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, bahwa orang yang beriman dan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat ya. Nah, kemudian selain daripada surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, adapun yang surah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu itu terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya, di sini bukan hanya manusia, di dalam surah Ar-Rahman ini bukan hanya manusia yang diperintahkan untuk menuntut ilmu, tetapi semua golongan jin dan manusia. Nah, di sini ya, di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 ini yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita bisa melihat dari surah Ar-Rahman ayat 33 ini bahwa Allah itu senantiasa memerintahkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Jadi diwajibkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Nah, selain dari kedua surah itu, dari surah Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33, ada hadis yang mendukung tentang menuntut ilmu ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai setiap muslim hendaklah menuntut ilmu ya. Selanjutnya hadis yang kedua diriwayatkan oleh HR Tirmizi tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, dari hadis riwayat Tirmizi ini Rasulullah bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihad.
kemudian selain daripada hadis itu, ya, di sini balasan bagi orang yang berilmu. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya. Bersabda di sini ya, Kasir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Masya Allah, luar biasa ya. Nah di sini anak-anakku sekalian, ya. Nah di sini kita bisa melihat tentang kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Nah, kemudian dalam kandungan surah Ar-Rahman ayat 33, di situ Allah Subhanahu wa taala memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Kemudian kandungan surah Ar-Rahman yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia. Kemudian kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain manusia mampu berpikir sendiri. Nah, kemudian ya, untuk yang terakhir kandungan hadis menuntut ilmu. Nah, di dalam kandungan hadis itu umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatan minal muslimin, ya. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang menuntut ilmu itu adalah berjuang di jalan Allah dan termasuk adalah jihad. Kemudian yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya ilmu yang kita cari itu bermanfaat dan menjadi ibadah buat kita. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Itu adalah janji Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, di sini memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, rajin membaca pada waktu luang. Kemudian yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga, rajin berlatih. Kemudian yang keempat, berani berpikir kreatif. Yang kelima, salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dengan menuntut ilmu. Nah, ini adalah materi kita hari ini tentang kewajiban menuntut ilmu ya kepada kita semua. Jadi, hari ini Ibu memberikan materi dengan menggunakan aplikasi Bandicam ya. Semoga dengan menggunakan media ini bisa menarik minat anak-anakku sekalian untuk bisa belajar lebih giat lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.